Yang masukin ke gelas siapa? Yang bawa ke sini, inilah rezeki seperti itu. Benar, tapi yang itu walaupun sudah dekat kelihatannya bukan rezeki saya. Sudah sering saya ceramah disuguhin dan ternyata saya pulang panitia lah yang memakan. Jelasnya adik, sing sabar ya, semuanya ada waktu. Boleh saya cerita pengalaman sedikit? Boleh. Mungkin Bapak Ibu tahu Allah takdirkan dalam hidup saya ada beberapa babak. Dulu babak yang sangat engkau, sesudah itu babak belut, dan babak baru. Sejujurnya saya sangat bersyukur oleh Allah diberi karunia kesempatan dihina, dicaci. Guru saya pernah berkata begini. Sudah jangan makan itu ya, ambil Nah, kata guru saya gini, pada waktu saya lagi populernya, gak bisa seorang ulama akan jadi mulia dalam puncaknya pujian dan penghormatan, gak bisa. Harus ngamalkan ilmu kelapa. Kelapa itu jadi saripati, satu bakal dijatuhkan dari pohon. Nggak ada kelapa jatuh pelan-pelan. Udah jatuh, bukan disayang-sayang, dijabakin sampai gundul. Udah gundul, bukannya dielus, digetok. Sampai belah. Udah belah, dicungkil. Udah dicungkil, disisir dulu sampai mulus. Udah disisir, diparut. Udah diparut, perasaan 6 tahun. Tapi kata guru saya harus jalanin ini, kalau enggak akan keluar sari pakai tahu gitu. Makanya saya bersyukur sekali. Kalau ditanya Pak, mana yang lebih bahaya, dipuji atau dicaci? Saya suka ya, demi Allah, dipuji, dikagumi, dihormati jauh lebih bahaya daripada dicaci. Kalau orang sudah terbiasa pengen dipuji, cenderung munafiknya gampang, cenderung acting hidupnya, dibagus-bagus, dikeren-keren supaya dipuji, sampai orang itu nggak punya isi karena hanya sibuk membangun tauhid. Makanya hati-hati yang sering jadi pejabat dan sebagainya, kalau nggak hati-hati dekat kepada munafiknya. Yang sering, apalagi istri pejabat, jangan suka ikut-ikutan keren ya. Pejabat suami, betul tidak? Nebeng saja. Saudara yang gak pejabat jangan iri ya. Jangan iri. Tiap orang punya takdir masing-masing. Jangankan satu angkatan, satu keluarga aja anak bisa beda-beda takdirnya, betul? Ibu sama, bapak sama, anaknya garisnya beda-beda, ya kan? Jangankan adik kakak, kembar juga takdirnya beda-beda. Saya punya teman kembar, adiknya nikah dengan orang kaya, kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya. Gak boleh dasar iri, gak boleh. Satu harus miskin kayak kita. Pak, Bu, udahlah, jangan ribet hidup ini, jalanin aja. Show must go on. Apa artinya? Dilarang rokok. Ya, kelihatannya menjiwai sekali ya. Teruskan. Kameramen, di belakang. Gak bisa kan? Teruskan. Satu apa? Siap. Dua. Tiga. Jangan bersabar. Jalanin aja.
hadapi, hayati, nikmati, jalanin aja itu. Kalau belum waktunya nanti pada akan mati ya. Dan tidak segawat yang diduga. Kalau kita jadi dekat dengan Allah, kuncinya yang keempat, evaluasi diri. Apa? Ulangi. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa 79. Kalau saya jadi lupa, tidak ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsi. Tak ada satupun karunia kecuali datang dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali karena dosa kita sendiri. Karunia dari Allah, kalau keburukan akibat dosa. Makanya sedang jalan di lapangan golf, tiba-tiba ada bola golf yang sama. Jangan marah, mikir, ya Allah, ini lapangan golf segini luasnya, jidat saya segini kecil, kenapa dipilih jidat saya? Dosa apa yang saya lakukan? Pasti tidak kebetulan. Pasti tidak kebetulan. Man khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Evaluasi diri. Oh iya, saya kena bola golf karena memang otak saya kotor terus. Dari tadi saya ingat tukang si Kedi aja. Mbak Kedi yang astagfirullah, untung gak kena mata, karena mata juga liatin Kedi. Ibu, kucing, kucing lucu, tiba-tiba kucing ngencingin mukena, kucing kurang ajar. Kayak gitu, kata kucing, mikir bu, saya sih cuma tugas dari awal aja ngencingin ibu. Kenapa dari jamaah sebanyak ini kok cuma ibu yang saya kecilin? Mikir men. Ibu daripada marah kepada kucing, lebih baik evaluasi diri. Oh iya ya Allah, saya ngaku ini mau kena emang belum lunas. Cicilan dari 5 bulan gak saya bayar. Astagfirullah. Saya sakit gigi, terus sakit tenggorokan, sakit pasti akan sesuatu. Mungkin saya kurang adil di dalam menjaga kesehatan. Boleh jadi banyak perkataan sia-sia yang tidak manfaat, yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Karena ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Ada juga dosa yang tidak terhapus kecuali dengan disakiti. Ada tuh. Ada kan tidak ada satupun muslim yang merasakan letih nafsomin itu kecuali Allah menunjukkan dosa. Juga kena sakit. Ada dosa mulut saya karena saya istighfarnya kurang, tebusannya dengan sakit. Oh sakit gigi kan ya Allah, mungkin berapa banyak mulut saya menyakiti orang lain. Daripada kita mengeluh, lebih baik istighfar. Astagfirullah ya Allah, gak apa-apa, tinggal makan obat dan istighfar nanti dikurangi. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan disakiti orang lain. Dihina, disakitin suami, disakitin istri, itu kan penggugur dosa. Benar, ada namanya wala ada. Nah, itu adalah tidak satupun gangguan dari orang. Ada juga dengan kegundah-gulamaan, sedih, melangsa, itu juga bisa menjadi penggugur dosa. Makanya kalau ada kejadian itu, daripada kita memikirkan sakitnya hati, lebih baik memikirkan tobatnya dari dosa. Mobil, naik mobil,
wiper tidak jalan, salju turun, kaca kotor, gelisah tidak? Gelisah tidak? Kenapa gelisah? Tidak ada jalan atau karena tidak lihat jalan? Tidak lihat. Jalannya ada. Jalan ada. Kenapa gelisah? Karena tidak kelihatan. Jadi sekarang otak kita mikirkan jalan atau memikirkan membersihkan kaca. Ini penting. Bersihkan kaca. Kalau kaca sudah bersih, apa yang terjadi? Hati tenang, nyetir enak, tujuan tercapai. Dengar, tidak ada satupun masalah yang tidak ada solusi. Semua persoalan hidup sudah ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah menciptakan persoalan tanpa jalan keluar. Tidak ada guru ngasih soal ulangan kecuali ada jawabannya. Benar? Tidak ada kunci yang dibuat kecuali ada anak kunci. Benar? Jadi kalau kita menderita bukan karena masalahnya, tapi karena tertutup mata hati kita oleh dosa. Man lazimal istighfar, barang siapa yang tobat, ja'alallahu lahu min kulli amin faraja. Satu, hatinya akan jadi tenang. Dua, wa min kulli doikin makhraja, akan ada jalan keluar dari persoalan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan ada pertolongan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya Pak, kalau merasa banyak persoalan, gelisah, daripada capek mikirin persoalan, pikirin tobat dulu. Karena pengundangnya adalah dosa. Ini air di sini. Kalau kata saya ketutup. Air mana? Air. Ini dia air. Coba dong pakai perasaan. Air saya haus nih. Masalahnya bukan gak ada air, gak kelihatan. Kita tuh capek tuh gitu Pak. Beneran. Jalurnya sudah jelas. Yang membuat kita gak bisa lihat jalan tuh kan karena ketutup dosa. Ibu ingin anak-anak soleh? Ingin Bu? Kenapa anak ibu kurang soleh? Gini anak saya itu kurang soleh karena satu, suami saya kurang mendukung. Dia sangat sibuk, dia gak begitu peduli dengan anak-anak. Yang kedua, anak saya kurang baik akhlaknya karena lingkungannya di sini tuh kurang sekali pendidikan. Dan yang ketiga, itu internet ngaco itu. Jadi si ibu yang salah tuh semua selain dirinya. Pasti gak akan taubat ya. Salahmu orang taubat itu tidak melihat orang lain yang salah selain dirinya. Kalau orang lain salah semua, dia nggak akan taubat. Mengerti? Misalkan saya sebagai pimpinan pesantren, maaf, di amanah santri nggak tahajud, nggak boleh. Ini santri langsung anak siapa? Bukan gitu. Saya nih, kiainya benar nggak tahajudnya. Santri pacaran, ini kiainya bisa jaga pandangan atau tidak. Daripada sibuknya lahir santri, lebih baik evaluasi diri. Kalau kita evaluasi diri, insya Allah kita punya kekuatan untuk merubah orang lain. Kalau kita tutup orang, kita yang merubah nggak bisa. Ada cerita di sebuah negara, suaminya Indonesia, istrinya suku bangsa lain. Istri saya tuh nggak mau nurut. Saya tuh ingin istri saya jadi orang yang taat, tapi saya lihat suami itu kelihatannya rada jarang sholat. Pak, Bapak mau ngajak istri taat gimana? Bapaknya juga nggak kelihatan orang Islam beneran ya. Gampang bagi Allah membuat istri Bapak jadi soleha. Istri mau jadi Islam baik bagaimana lihat bapaknya mual ya? Kalau bapaknya soleh, baik
saya dekat dengan orang Islam nyaman ya. Kata anaknya, oh ayah saya tuh kalau saya dekat dengan ayah nyaman. Udah jadi sendiri tertarik ini mau galak, jarang sholat, pemalas.